Nafas dulu. Siap-siap. Eh. Al nama aku record udah on ganti. this computer nih. Ya, udah. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wajah-wajahnya terlihat ceria ya dan semangat. Dan itu artinya Bapak harapkan kalian sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, Pak, kami sehat. Alhamdulillah Bapak senang mendengarnya kalau kalian masih dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan banyak kenikmatan untuk kita, salah satunya nikmat sehat. Di tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan semaksimal mungkin ya anak-anak. Oh iya, untuk pertemuan hari ini kalian sudah berdoa belum? Kalau belum, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik, kalau begitu Pak, teman-teman mohon perhatiannya ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Setelah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, seperti biasa ya, Bapak akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan anak-anak semua diharapkan untuk ikut bernyanyi ya. Untuk posisinya silahkan disesuaikan, karena menyanyikan lagu Indonesia Raya ini adalah salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter. Ya, baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang Bapak ingin tanya dulu kepada ketua kelas, apakah kelas 10 MIPA 1 hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir semua Pak. Baik, kalau begitu terima kasih. Bapak sudah menyiapkan peranala untuk presensi kehadiran hari ini ya. Akan Bapak kirim di kolom chat Zoom-nya. Silakan kalian isi. Sambil kalian mengisi presensi, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini ya. Di sini ada
kata mutiara nih dari salah satu tokoh nasional. Ada yang tahu? Coba dibaca dulu. Barangkali ada yang tahu ini kata mutiara dari siapa? Izin Pak, saya Pak pernah tahu. Saya Coba pernah ya. membacanya kata mutiara itu dibuat oleh Bapak Muhammad Hatta. Oke, bagus ya Kiraida. Jadi betul ya jawabannya anak-anak. Kata mutiara ini dibuat oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, adakah kaitannya dari kata mutiara ini dengan pembelajaran kalian di pertemuan sebelumnya? Ada tidak? Mohon izin Pak, saya Boleh Indah, silakan. menjawab. Iya baik Pak, makna kata mutiara itu menjelaskan bahwasanya kemajuan Indonesia itu tergantung dari bangsanya sendiri Pak. Saat persatuan mulai pudar, maka Indonesia tidak akan maju sejajar dengan negara lain. Bahkan bisa jadi Indonesia hanya sekedar namanya saja. Jadi, jika Indonesia ingin maju, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan bangsa. Terima kasih Pak. Baik Indah, terima kasih. Bagus sekali ya. Makna kata mutiara tersebut sudah dapat diterjemahkan oleh Indah. Selanjutnya, apakah yang lain ada yang ingin menambahkan kaitannya kata mutiara ini dengan pembelajaran kita sebelumnya? Bapak izin menambahkan. Boleh Lismaning, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya izin mencoba menjawab ya Pak. Menurut saya persatuan adalah salah satu wujud dari kebinekaan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya kita telah mempelajari tentang kebinekaan bangsa Indonesia yang memang di dalam syarat akan makna persatuan dan kesatuan bangsa Pak. Ya, bagus sekali ya Lismaning. Terima kasih atas jawabannya Indah dan Lismaning. Jadi benar ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kebinekaan bangsa Indonesia yang di dalamnya memang tersirat banyak sekali makna mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Juga kita juga telah mempelajari mengenai kemajemukan bangsa Indonesia di dalamnya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kembali untuk mereview materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat bahwa dalam kemajemukan bangsa Indonesia itu ada alat pemersatu bangsa? Nah, apa saja alat pemersatu bangsa itu? Izin Pak, Boleh alat Ilyas? pemersatu bangsa itu terdiri dari dasar negara, Pancasila, dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ya, bagus ya Ilyas, masih ingat. Anak-anak yang lain ada yang ingin menambahkan jawabannya? Silahkan. Izin Pak. Boleh, Kirei? Ya, alat pemersatu bangsa juga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan ada lambang negara burung Garuda. Ya, bagus sekali, tepat ya Kireida. Masih ada jawaban lain? Saya Pak. Boleh Indah, silahkan. Ya baik Pak, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga menjadi alat pemersatu bangsa dan tidak lupa juga ada lagu-lagu perjuangan seperti Indonesia Pusaka, Garuda Pancasila, dan Tanah Airku Pak. Ya, bagus sekali ya anak-anak Bapak sudah hebat nih. Sudah menguasai materi pada pertemuan sebelumnya tentang alat pemersatu bangsa dan kebinekaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi di pertemuan sebelumnya? Ada yang kurang jelas mungkin? Izin bertanya Pak. Izin Pak, saya tidak bertanya, tapi ingin menambahkan sedikit mengenai pernyataan persatuan dan kesatuan, Pak. Boleh, silakan Lismaning untuk tambahan terakhirnya ya anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, mengembangkan sikap toleran juga menjadi salah satu alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain alat-alat pemersatu yang sudah teman-teman saya sebutkan sebelumnya, Pak. Mungkin sekian, terima kasih Pak. Ya, baik, bagus sekali ya tanggapannya. Benar ya anak-anak, semua yang kalian kemukakan tentang alat pemersatu bangsa itu betul. Nah, maka dari itu untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian capai di pertemuan pada hari ini. Ini ya untuk kompetensi dasarnya, kalian bisa pahami dan bisa baca sendiri, ada mensyukuri, menunjukkan sikap kerjasama, mengidentifikasi faktor pembentuk integrasi, dan mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi. Nah ini untuk indikator pencapaian kompetensinya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, ada kajian motivasi, yang tadi ya kata mutiara. Lalu penguatan pendidikan karakter, yang tadi itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini juga ada untuk diskusi, nanti kalian akan menampilkan hasil kerja kalian ya, yaitu gallery walk. Nah, betul ya. Nah, di sini juga ada
sedikit. Nah, ini poster ya. Ciptakan gotong royong untuk integrasi nasional, perkuat integrasi dengan ideologi nasional, perkuat integrasi dengan pembangunan nasional. Ini sekilas untuk lebih memahami di pembahasan selanjutnya ya. Nah, baik, paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Siap, paham, Pak. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk peta konsepnya. Hari ini kita mempelajari konsep integrasi nasional, ada pengertiannya, ada aspek, lalu ada syarat keberhasilan. Ada juga mempelajari mengenai faktor pembentuk integrasi dan juga faktor penentu tingkat keberhasilan integrasi suatu negara. Nah, ini untuk yang pertama ya. Kita masuk ke pengertian integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dari integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Nasional dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi artinya integrasi nasional itu menyatu padukan atau menggabungkan bangsa dari berbagai keragaman. Nah, ini ada juga pengertian secara politis dan secara antropologis ya. Kalau secara politis itu dinyatakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kenapa sih secara politis? Karena identitas nasional itu tidak luput ya, tidak lepas dari dari politis gitu. Jadi kelompok budaya dan sosial yang membentuk satu kesatuan menjadi identitas nasional itu diartikan sebagai integrasi secara politis. Ada juga secara antropologis. Berarti proses penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda ya, tentunya yang berbeda. Sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi di sini ada unsur kebudayaan yang berbeda, lalu disatu padukan menjadi satu keserasian fungsi ya untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Nah, lalu juga ada pengertian menurut ahli. Nah, menurut Howard Wiggins itu integrasi bangsa itu penyatuan bagian yang berbeda katanya ya dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan. Jadi intinya kalau menurut Howard Wiggins itu integrasi bangsa itu adanya penyatuan bagian-bagian kecil menjadi bagian-bagian yang besar menjadi sebuah bangsa. Terus ada juga menurut Nazaruddin Syamsuddin. Nah, ini proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu ada aspek sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, lalu ada juga dari Sujati Jiwandono. Katanya integrasi itu sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti yang luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Ya. Nah, lalu juga ini ada aspek integrasi nasional. Nah, aspeknya itu ada 3, ada ekonomi, politik, dan sosial budaya. Integrasi ekonomi itu berarti adanya ketergantungan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau yang namanya kebutuhan hidup sudah jelas ya, itu selalu berkaitan dengan ekonomi. Yang selanjutnya integrasi politik ini adalah integrasi yang memiliki atau mewakili 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu hubungan antara elit politik dan massa. Ya, kalau vertikal itu elit politik dan massa. Kalau horizontal itu adalah hubungan yang berkaitan dengan masalah pada masyarakat. Gitu ya. Yang terakhir ada aspek integrasi sosial budaya. Ini sudah jelas adanya proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Mau itu status sosial, status kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya yang mencakup tentang sosial budaya. Ya. Selanjutnya ada syarat integrasi. Integrasi juga dinyatakan berhasil kalau memiliki 3 syarat ini, kalau tercapainya 3 syarat ini. Yang pertama, anggota masyarakat merasa saling mengisi kebutuhan antara satu sama lain. Jelas, saling mengisi satu kebutuhan, adanya penyatu paduan, adanya penggabungan, maka itu integrasi bisa tercapai. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Nilai sosial dibuat, norma sosial dibuat, dipatuhi bersama, menjadikan tercapainya tujuan bersama itu syarat keberhasilan satu integrasi.
Dan yang terakhir, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan yang baku. Karena tadi sudah dibuat ya norma dan nilai sosial dijadikan aturan yang baku, lalu itu ditaati, dipatuhi oleh masyarakat, itu adalah bentuk syarat keberhasilan integrasi. Nah, gitu ya. Nah, setelah kalian menyimak nih yang tadi ya mengamati penjelasan mengenai konsep integrasi, ada pengertian, ada aspek, ada dimensi, ada syarat. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya Pak izin bertanya. Silahkan Kiraida, boleh. Jadi begini Pak, saya pernah membaca di satu buku bahwa sebenarnya integrasi itu memiliki banyak sekali definisi atau pemaknaan selain secara bahasa, politis, antropologis, dan para ahli. Ada juga pemaknaan integrasi secara luas. Nah, pemaknaan integrasi secara luas itu seperti apa ya Pak? Bagus sekali ya pertanyaannya. Sebelum Bapak menjawab nih, ada yang kira-kira ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan Kirai tidak? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, memang sangat aktif ya, betul kelas ini. Baik, Bapak akan tunjuk terlebih dahulu Lismaning, baru setelah itu Indah. Silakan Lismaning. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, pemaknaan integrasi secara luas bisa dikaitkan dengan bahwa integrasi menunjuk pada masalah yang menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Karena dengan adanya pemerintah dan rakyat sebagai yang diperintah, akan terjadi satu proses penataan sosial untuk menyatukan perbedaan-perbedaan aspirasi. Sehingga terjadilah integrasi di sana, Pak. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih, Pak. Bagus sekali ya jawabannya dan analisisnya dari Lismaning. Silakan selanjutnya Indah, boleh menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan pertanyaan atau pernyataan dari Lismaning mengenai integrasi yang akan terbentuk karena adanya hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Dan saya izin menambahkan Pak, bahwa integrasi secara luas juga didefinisikan sebagai integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Jadi maksudnya integrasi dapat terbentuk ketika adanya proses penyatuan identitas sosial dan budaya yang saling erat hubungannya dengan adanya kesetiaan dan kepedulian terhadap kelompok-kelompok besar, tidak lagi mementingkan kelompoknya sendiri. Terima kasih, Pak. Wah, anak-anak Bapak memang sudah hebat ya, sudah mampu menganalisis konsep integrasi nasional. Tujuan pembelajaran yang ketiga ya tadi. Menganalisis konsep integrasi nasional. Sudah hebat. Kalau begitu sudah dijelaskan ya oleh Lismaning dan Indah. Bagaimana Kiraida pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab Pak. Terima kasih juga kepada Lismaning dan Indah. Oke, kalau begitu ada lagi yang ingin ditanyakan terkait konsep integrasi anak-anak? Tidak, Bapak. Sepertinya tidak ya, karena kalian sudah paham. Ya. Kalau tidak, berarti Bapak anggap kalian telah mampu menganalisis konsep integrasi nasional. Sekarang kalian akan berdiskusi kajian isu yang sudah kalian analisis, yang sudah Bapak bagikan ya di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang silakan sajikan dalam digital gallery walk ya. Silakan untuk kelompok 1 dipersiapkan digital gallery walk-nya dan presentasinya ya. Boleh, silakan kelompok 1. Siapa? Baik, Pak. Kami sudah siap dengan digital gallery walk-nya kami akan menjelaskan hasil analisisnya. Silakan Ilyas dan kelompok untuk mempresentasikannya. Kelompok yang lainnya, kelompok 2, silakan untuk mengamati, mencatat hal-hal yang penting dan mengidentifikasi presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan kepada kelompok 1, silakan disampaikan setelah pematerian selesai dari kelompok 1. Boleh silakan Ilyas. Baik Pak, kelompok 1 mendapatkan kasus dari berita yang berjudul, "Nah loh, kapal Cina masuk Republik Indonesia lagi. Ada apa?" Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, berita tersebut menceritakan bahwa Badan Keamanan Laut RI melaporkan adanya sebuah kapal penelitian Cina masuk ke dalam perairan Indonesia. Sebuah kapal penelitian masuk ke dalam perairan Indonesia, tepatnya di area sekitar Selat Sunda pada hari Kamis 4 Januari 2021.
kapal tersebut disinyalir melakukan kegiatan mencurigakan karena beroperasi tanpa menyalakan sistem identifikasi otomatisnya. Baik Pak, izin saya menambahkan dari perwakilan kelompok. Nah, dengan adanya beberapa kasus kapal asing yang masuk ke Indonesia, salah satunya kapal Cina, pejabat keamanan Indonesia telah memperketat pengawasan di perairan-perairan Indonesia untuk menghindari adanya kapal-kapal asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin resmi dan ingin mencuri sebagian kekayaan laut Indonesia, Pak. Nah, kapal-kapal asing yang masuk perairan Indonesia tanpa izin ini akan membuat ancaman bagi Indonesia sendiri dan bangsa Indonesia harus memperkuat persatuan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi. Mungkin itu presentasi singkat dari kami, Pak. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan, Kiraida. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kireda mewakili kelompok 2. Izin bertanya ketika kapal-kapal asing masuk sebagai ancaman untuk bangsa Indonesia, apakah ada kaitannya dengan integrasi nasional? Baik, Kiraida, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, ancaman bagi bangsa Indonesia salah satunya masuknya kapal-kapal asing berkaitan dengan integrasi nasional karena adanya ancaman dari luar akan menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia itu sendiri yang akan menjadikannya sebagai pembentuk integrasi nasional. Baik, terima kasih Indah. Pertanyaannya sudah terjawab. Sudah Ya baik, sama-sama. Sudah sangat bagus sekali ya presentasi dan interaksi dari kelompok 1 mengenai kapal asing yang lagi-lagi masuk ke perairan Indonesia dan akan menjadikannya satu ancaman ya tentunya untuk bangsa Indonesia. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak, Pak, sudah cukup. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan dan menyajikan hasil karyanya dalam Digital Gallery Walk ya. Sebetulnya ini awalnya di Gallery Walk saja, harusnya ditempel di dinding ya. Tapi karena kondisinya daring, jadi kita ubah modelnya menjadi Digital Gallery Walk ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 2. Baik, Pak. Silakan Lismaning. Ya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisis kajian isu yang kami dapatkan. Isu yang kami dapatkan adalah potret Lasem, tempat keberagaman dan toleransi terjaga dengan baik. Nah, berita ini menyebutkan bahwa salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yaitu Lasem, menyimpan sejarah dan kaya akan budaya karena merupakan tempat awal pendaratan orang Tionghoa di Pulau Jawa. Maka dari itu, banyak sekali perkampungan Tionghoa di sana. Di Lasem juga terdapat 3 kelenteng yang berdiri megah. Tetapi di Lasem tidak hanya dihuni oleh orang-orang Tionghoa, karena di sana hidup berdampingan berbagai etnis. Mereka hidup di atas perbedaan ras, suku, dan agama dengan kesadaran toleransi yang tinggi. Terima kasih, Pak. Di Lasem tidak ada konflik antar suku, agama, dan ras. Perayaan-perayaan hari raya antar agama pun selalu direspon baik oleh masyarakat yang berbeda agama. Di Lasem, selain terdapat kelenteng, ada juga pondok pesantren yang menggunakan bangunan bergaya arsitektur khas Cina. Kenyamanan dan ketenangan hidup di tengah keberagaman juga dirasakan kaum Nasrani. Pendeta Gereja Bethel Indonesia di Lasem, Yonatan Kuku, mengatakan dirinya bahwa hidup aman dan nyaman di tengah lingkungan beragam di Lasem. Mungkin itu presentasi singkat dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin, saya ingin bertanya. Silakan Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya sama pertanyaannya itu sama ya dengan kelompok yang kelompok 2 tanyakan kepada kami sebelumnya. Bagaimana kaitannya artikel atau berita yang disajikan kelompok 2 dengan integrasi nasional? Terima kasih. Iya, izin bertanya ya. Izin menanggapi. Menurut kelompok kami, toleransi yang ada di Lasem harus menjadi cerminan untuk bangsa Indonesia di berbagai tempat lainnya. Toleransi di Indonesia harus sangat dijaga karena Indonesia sendiri terdiri atas kemajemukan. Toleransi bisa menjadi faktor pembentuk integrasi nasional sama seperti gotong royong dan solidaritas. Begitu mungkin kurang lebih jawabannya, Indah. Baik, terima kasih Lismaning. Jadi intinya sama ya. Jadi dari berita yang sudah dipaparkan dari 2 kelompok yang disajikan sama-sama memiliki kaitan terhadap faktor pembentuk integrasi nasional.
Bagus sekali ya, simpulannya indah. Dan untuk kelompok 2 juga sangat bagus dalam menyampaikan hasil analisisnya terhadap berita yang dibaca dan dihubungkan dengan pembelajaran kita pada saat ini. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak, Pak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, kalau begitu sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan nih mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional lainnya ya. Nah, tadi kan sudah disebut ya beberapanya, antara lain adanya adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ini tepat sekali diterjemahkan, dianalisis, diidentifikasi oleh kelompok 1 tadi ya, mengenai kapal asing yang masuk ke Indonesia. Nah, yang kedua juga di sini adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keberagaman. Ini harusnya ya keberagaman yang kuat. Ini diidentifikasi, dianalisis sangat tepat oleh kelompok 2 mengenai toleransi keberagaman yang ada di Lasem, Jawa Tengah. Ya, ada faktor pembentuk lainnya seperti rasa senasib perjuangan akibat sejarah ya penjajahan. Nah, adanya ideologi nasional yaitu dan dalam simbol negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tekad dan keinginan bersatu, penggunaan bahasa Indonesia, juga adanya semangat persatuan ya, lalu adanya kepribadian yang sama yaitu Pancasila, lalu adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, itu juga merupakan salah satu dari sekian faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, lalu di sini juga ada faktor penentu tingkat integrasi bangsa. Nah, ada gaya politik kepemimpinan, lalu ada kekuatan lembaga-lembaga politik, ada ancaman dari luar juga ya, ada ideologi nasional, dan ada kesempatan pembangunan ekonomi. Nih, kesempatan pembangunan ekonomi itu sangat berpengaruh ya sebagai penentu tingkat integrasi bangsa. Karena kalau pembangunan ekonominya merata, itu tentu integrasi bangsa itu akan disebut berhasil gitu ya. Karena pembangunan ekonominya juga merata gitu ya. Nah, baik anak-anak, itulah penjelasan mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, sekalian telah mampu mendefinisikan dan menganalisis, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang dianalisis dari berita atau artikel tadi ya, ke artikel kajian isu publik. Lalu penyajiannya pun kalian disajikan dalam bentuk digital gallery work. Nah, sudah sangat bagus. Tapi ingin sedikit saran, sedikit koreksi, evaluasi untuk kalian. Untuk kelompok 1 mungkin nanti mind mappingnya yang tadi ya di slide kedua lebih dimenarikan lagi ya, diperbaiki. Dan untuk kelompok 2 itu kan hanya baru cuplikan saja ya, hanya baru singkat. Nah itu boleh mungkin dibuat mind mapping gitu ya. Nah, sebelum menutup kegiatan inti pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Pak, sudah cukup. Ya, baik. Sip ya. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mau nanya nih sekarang. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Saya, Pak. Boleh, Lismaning, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bahwa integrasi nasional secara sederhana diartikan sebagai penggabungan aspek-aspek yang membentuk bangsa dan adanya keberagaman. Integrasi nasional juga didefinisikan secara politis sebagai penyatuan berbagai kelompok, budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Aspek-aspek integrasi nasional terdiri dari integrasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Terima kasih. Saya izin menambahkan, Pak. Silakan Kiraida. Ya, bahwa integrasi juga merupakan syarat keberhasilan. Salah satunya adalah anggota-anggota masyarakat merasa saling mengisi kebutuhan antar satu dengan lainnya, dan juga terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya Lismaning dan Kiraida atas simpulannya. Apakah ada yang ingin menambahkan nih barangkali simpulan terkait faktor pembentuk integrasi nasional? Silakan anak-anak. Saya, Bapak. Boleh Indah, silakan. Iya, Pak. Faktor pembentuk integrasi nasional salah satunya adalah adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Adanya rasa senasib akibat penderitaan penjajahan dan penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih, Pak. Iya ya.
Wah, anak-anak Bapak sangat aktif sekali ya dalam pembelajaran kali ini dan Bapak anggap sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Karena simpulan kalian sudah cukup, Bapak rasa sudah cukup, Bapak hanya akan memberikan nasihat sebagai refleksi ya. Kalian sebagai generasi muda harus selalu menjaga toleransi, gotong royong, dan solidaritas terhadap semua bangsa Indonesia ya. Tidak boleh membeda-bedakan atas dasar apapun, karena melalui itulah terciptanya ada integrasi nasional yang akan menjadi modal kemajuan bangsa Indonesia. Ya, untuk sejajar dengan bangsa maju lainnya, tingkatkan juga rasa cinta tanah air, salah satunya melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Agar kalian mengetahui betapa besarnya Indonesia dan kalian harus menjaga bumi pertiwi ini sampai akhir hayat kalian ya. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk terakhir? Paham, Pak. Tidak, Pak. Sudah Paham, Pak, cukup. cukup. Kalau begitu, sekarang ada 3 tugas ya untuk kalian. Yang pertama penilaian diri, penilaian antar teman, dan tugas menjawab soal. Tugas kognitif ya, aspek kognitif. Nah, untuk penilaian teman, silahkan kalian menilai teman sesuai absen. Jadi misal nomor absen 1 menilai nomor absen 2, nomor absen 2 menilai nomor absen 3, dan seterusnya. Sampai nomor absen terakhir menilai nomor absen pertama ya. Pranala penilaian diri, penilaian antar teman, dan soal-soal latihan akan Bapak kirim melalui grup chat WhatsApp ya. Baik, Pak. Ya, baik, untuk sekarang untuk memberikan apresiasi kepada kita semua, Bapak akan putarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan boleh bernyanyi bersama ya, audionya boleh dibuka. Ini semangat ya, harus semangat karena lagu ini juga menjadi sangat berkaitan dengan materi sebelumnya ya, materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan tepuk tangannya virtual saja ya. Nah, terima kasih anak-anakku atas keaktifan dan partisipasinya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian membaca materi di buku paket ya tentang tantangan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di buku paket itu mulai halaman 174 sampai 182. Nah, Bapak rasa waktunya sudah habis ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu makan makanan yang sehat dan juga bergizi dan juga halal ya kalau beragama Islam ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live duluan ya anak-anak. Ya, waalaikumsalam. Makasih, Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak.